Makanya kan konsep sukses dalam hidup, kata Nabi SAW dalam hadis Muslim, ihris ala ma yanfa'uk wasta'in billah wala ta'jiz atau wala ta'jaz. Bersungguh-sungguhlah dalam mengejar apa yang bermanfaat bagi Anda dan minta pertolongan kepada Allah. Minta pertolongan. Bersungguh-sungguh minta pertolongan dan jangan lemah, kata Nabi SAW. Jangan lemah. Jangan pernah lemah. Jangan pernah lemah. Minta pertolongan kepada Allah. Pada saat Nabi memulai sebuah pembicaraan, pada saat Nabi SAW memulai sebuah rapat misalnya, pada saat seseorang mau melangkah, mau start menghadapi sebuah hubungan terberat di dunia yang bernama pernikahan, apa khutbatul hajah atau apa khutbatul nikahnya? Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Maka sunnah Nabi SAW membaca innal hamdalillah, segala puji bagi Allah, nahmaduhu, kami memuji Allah, terus apa? Wa nasta'inuhu, kami minta pertolongan. Karena kenapa selama ini mungkin banyak hasil rapat kita, meeting kita nggak diberkahi, nggak dapat solusi, atau pernikahan kita berantakan? Baca doa itu nggak? Kalau baca formalitas atau kita yakin, kita resapi. Ada orang menikah pas baca nahmaduhunya tuh nasta'inu, benar, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah tolong, ya Allah. Inilah nahmadu wa nasta'inuhu wa nasta'inuhu. Minta pertolongan kepada Allah. Baca kita nggak baca, gimana mau ditolong oleh Allah? Nggak bisa. Anda menyelesaikan masalah rumah tangga Anda sendirian, berantakan. Minta pertolongan kepada Allah. Itu yang diajarkan Nabi kita SAW dalam meeting-meeting beliau, dalam kajian beliau, atau dalam pembicaraan beliau, majelis beliau, dan pernikahan yang diselenggarakan oleh seorang hamba. Disunahkan membaca khutbah nikah, dan isi khutbah nikah wa nasta'inuhu, dan kami meminta pertolongan kepada engkau. Bahkan diriwayatkan ruya, dan ini dibawakan al-Imam Ibnu Rajab, kata Ibnu Rajab, wa fil atharil ma'ruf, dalam sebuah athar diriwayatkan bahwa Nabi Musa ketika memukulkan tongkatnya ke laut pada saat dikejar Fir'aun, ketika memukulkan tongkatnya ke laut, itu beliau nggak diam aja, beliau baca sesuatu. Beliau baca apa? Allahumma lakal hamdu wa ilaihil Allahumma lakal hamdu wa ilaikal mushtaka. Ya Allah, segala puji hanya milikmu, wa ilaikal mushtaka, dan segala keluhan hanya dikembalikan kepadamu, hanya disampaikan kepadamu, wa antal musta'an, dan hanya kepada engkau kami meminta pertolongan, wa bikal mustaghath, dan hanya kepada engkau kami beristighotsah, minta pertolongan dalam kondisi genting, wa alaika tuklan, dan hanya kepada engkau kami bertawakal, wala haula wala quwwata illa billah, dan tidak ada daya dan kekuatan kecuali dengan pertolongan Allah. Ini manusia yang terbaik di zamannya, dan satu dari 5 manusia terbaik sepanjang masa, ulul azmi, Nabi Musa alaihissalam, Bani Israel, sosok kebanggaannya Bani Israel yang paling cerdas. Tapi nggak ngerjain sendiri tuh, nggak ngandelin diri sendiri, nggak mengatakan aku pasti bisa, saya pasti bisa, saya pasti bisa. Enggak. Allahumma lakal hamdu, ya Allah, segala puji hanya milikmu, wa ilaikal mushtaka, dan segala keluhan hanya disampaikan kepada engkau. Artinya saya nggak curhat kepada manusia, saya bicara dengan engkau atau menyampaikan kepada engkau. Engkau, hanya kepada engkau lah saya meminta pertolongan, dan hanya kepada engkau saya beristighotsah. Istighotsah itu minta tolong di saat yang sangat genting. Wa alaika tuklan, dan hanya kepada engkau aku bertawakal. La haula wa la quwwata illa billah. Itu Nabi Musa. Hadirin. Kita beralih ke nabi yang lain, Nabi Yakub, ketika harus menerima kenyataan bahwa anak-anaknya menyingkirkan adik mereka Yusuf, lalu nggak ngaku lagi, alasannya banyak. Itu hati seorang ayah mana yang nggak hancur ketika melihat dan mengetahui bahwa anak-anaknya menyingkirkan adik mereka. Apa kata Allah dalam surat Yusuf ayat 18? Yusuf ayat 18. Fasabrun jamil, wallahul musta'anu ala ma tasifun. Lihat anak-anak Nabi Yakub, mereka datang membawa baju gamisnya yang berlumuran darah palsu. Waja'u ala qamisi bidamin kadhib. Bawa baju gamisnya Yusuf, tapi dilumurin darah palsu. Bukan darahnya Yusuf ini, darah palsu. Semua acting. Qala bal sawwalat lakum anfusukum amra. Ya, aku berkata, sebenarnya kalian sendirilah yang memandang baik
yang memandang baik perbuatan buruk tersebut. Fasabrun jamil, maka kesabaran yang baik itulah pilihanku dan aku milih untuk bersabar. Fasabrun jamil. Orang tua yang melihat di depan matanya anak-anaknya nggak akur dan anak-anak menyingkirkan adiknya, oh itu sakitnya mah. Tapi apa kata fasabrun jamil? Kesabaran yang baik lah, kesabaran yang cantik lah pilihanku, sikapku. Kok bisa sabar begitu, nggak meledak, nggak ngamuk segala macam. Orang tua mana yang nggak ngamuk ketika tahu anak kesayangannya disingkirkan oleh kakak-kakaknya? Wallahul musta'anu ala ma tasifun. Hanya Allah lah tempat pertolongan. Hanya Allah lah aku meminta pertolongan terhadap yang kalian ceritakan tadi. Ya aku tahu ini bohong, tapi lihat bagaimana Nabi aku minta pertolongan kepada Allah dan akhirnya subhanallah belum bisa tenang, belum bisa sabar. Oleh karena itu hadirin yang Allah muliakan, dan ucapan Nabi Yakub ini pun diucapkan Aisyah radhiyallahu taala anha ketika beliau difitnah berzina dengan Safwan bin Mu'attal. Beliau Aisyah mengatakan fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Aku milih untuk bersabar. Aku milih untuk bersabar, kata Aisyah radhiyallahu taala anha. Dan hanya kepada Allah lah aku meminta pertolongan. Hanya kepada Allah aku minta pertolongan. Beliau mengatakan dari fitnah-fitnahan mereka itu, alaman tasifun. Beliau katakan gini, wallahi la ajidu li walakum mathalan illa kama qala Abu Yusuf. Aisyah mengatakan, demi Allah, aku tidak punya contoh yang lebih baik dari kondisi yang aku dan kalian alami. Beliau lagi difitnah nih, dituduh berzina. Tidak ada contoh yang lebih baik, tidak ada ungkapan lebih bagus daripada ungkapan yang disampaikan ayahnya Nabi Yusuf, maksudnya Nabi Yakub. Fasabrun jamil wallahul musta'an ala ma tasifun. Aku milih untuk bersabar dan Allah lah yang menjadi, dan Allah lah tempat aku minta tolong atas apa yang mereka ucapkan tentang saya, tentang aku. Itu yang perlu kita camkan. Hadirin Allah muliakan, orang-orang terbaik seperti itu jemaah tidak mengandalkan dirinya sendiri, tidak mengandalkan dirinya sendiri. Uthman bin Affan ketika beliau diserang di akhir hidupnya, kita tahu beliau difitnah, lalu dikepung, lalu diserang. Pada saat beliau terluka, apa ucapan beliau? La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadh dhalimin. Doa Nabi Yunus. Lalu apa? Allahumma inni asta'idzu bika alaihim. Ya Allah, aku minta perlindungan kepada Engkau dari perbuatan-perbuatan mereka. Wa asta'inuka ala jami'am umuri. Dan aku minta tolong kepada Engkau untuk menyelesaikan seluruh urusan-urusanku. Wa as'aluka sabra ala ma ibtalaitani. Dan aku minta kesabaran untuk menghadapi musibah yang Engkau berikan kepada aku. Itu aja ucapannya. Dan beliau bisa istiqomah di atas kebenaran sampai akhir hayat beliau. Padahal sangat menyakitkan hadirin, sangat menyakitkan. Sangat menyakitkan. Antum bayangin, gimana perasaan jamaah ya apabila kita menyumbangkan harta kita, udah nggak kehitung deh, kita korbankan semua harta kita untuk hijrah, lalu setelah itu mendukung perjuangan Nabi SAW bukan 1-2 kali, seumur hidup kita, tiba-tiba di akhiratnya kita dituduh korupsi, nepotisme, segala macam, lalu dikepung dan sebagainya. Itu kan Uthman bin Affan, seumur hidup beliau korbankan hartanya, tiba-tiba beliau dituduh nepotisme, lalu terjadi pemberontakan. Oh, itu pahit hadirin. Tapi lihat, tidak ada ketergelinciran sikap sampai akhir hayat beliau, istiqomah, konsisten, gak ada miss. Kenapa? Minta pertolongan kepada Allah, minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.